Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnata wal jamaah min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum biz zakah wa a'iddu lil bala'i du'a. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa manjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia-Nya, limpahan kasih sayang-Nya, terlebih lagi nikmat kesehatan, nikmat iman wal Islam, sehingga alhamdulillah kita masih sempat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang diutus di permukaan bumi ini tidak lain kecuali membawa rahmat, menyebarkan salam, cinta dan perdamaian kepada seluruh alam semesta ini. Dan semoga kelak kita semua yang hadir di sini insyaallah nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah memasuki hari puasa yang ke-24 atau puasa yang ke-25. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua pahala ibadah kita, mengangkat derajat kita, mengampuni segala kesalahan kita, dan di bulan yang suci ini Allah senantiasa mengabulkan segala permohonan kita, hajat-hajat kita, dan nantinya insyaallah kita sampai ke Idul Fitri kembali suci, bersih dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 terakhir kita telah ketahui dalam beberapa riwayat terdapat tradisi atau salah satu sunnah yang mulia di dalam agama kita, yakni beriktikaf, berdiam diri di masjid 10 hari. Adapun riwayat, paling tidak ada 3 riwayat terkait iktikaf yang diriwayatkan oleh sahabat. Di antara beberapa riwayat, yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, dilanjutkanlah sunnah ini, dilanjutkanlah tradisi ini oleh para istri-istri beliau. Jadi ketika beliau wafat, dilanjutkan sunnah ini, istri-istri beliau, keluarga beliau melanjutkan iktikaf ini di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri
disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf mulai pada pertengahan bulan Ramadan, sehingga Syekh Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beriktikaf di bulan Ramadan 20 malam. Jadi dia baginda Rasulullah mulai melaksanakan iktikaf di pertengahan, di malam ke-11. Kemudian hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi beriktikaf dalam 1 tahun 10 hari. Maksudnya di dalam 1 tahun itu baginda Rasulullah iktikaf 10 hari, yakni pada 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, dan menjelang wafatnya atau tahun kewafatannya beliau, tahun terakhirnya beliau bertemu dengan Ramadan, Rasulullah melaksanakan 20 malam iktikaf. Ini mirip dengan yang tadi diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya iktikaf yang kita lakukan, berdiam diri di masjid menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain kecuali hanya untuk bagaimana kita mengingat Allah, bagaimana kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan yang suci ini kita tahu ada 1 malam yang sangat mulia, bahkan lebih baik, lebih mulia daripada malam yang lain, yakni lebih mulia daripada 1000 bulan atau kurang lebih. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar seolah-olah dia beribadah terus menerus kepada Allah kurang lebih selama 83 tahun. Jadi 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun orang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu banyak mungkin yang bertanya, di mana turunnya? Karena ada juga ulama yang berpendapat bahwa sudah turun dengan ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an sudah turun, sama di surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu, katahu di situ kan Al-Qur'an. Telah diturunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Sudah turun, dan apakah masih turun sampai hari ini? Kan ini yang menjadi pertanyaan besar. Kalau memang juga masih turun, di malam keberapa dia turun? Paling tidak di antara salah satu riwayat yang paling menarik menurut saya, yakni yang dikemukakan oleh 2 seorang waliullah, 2 seorang kekasih Allah yang terkenal. Yang pertama adalah Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam di zamannya, dan yang kedua adalah seorang wali besar dari Maroko yang bernama Syekh Abu Hasan As-Sa'zili. Keduanya sepakat mengatakan bahwa bagaimana seorang muslim menemukan malam Lailatul Qadar. Imam Al-Ghazali mengatakan, membocorkan. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya I'anatul Talibin juz 2 halaman 257 bahwa cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar maka bisa dilihat di hari apa pertama masuknya bulan suci Ramadan. Beliau mengatakan, jika awalnya bulan suci Ramadan, awalnya orang berpuasa jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Ini pengalaman spiritualnya. Langsung Imam Al-Ghazali dan Syekh Abu Hasan As-Sa'zili melihat semua itu, mendapatkan semua itu. Adapun bentuknya wallahu alam, tergantung pengalaman spiritual tiap seseorang. Jadi kalau puasa dimulai pada hari Rabu atau hari Ahad, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Kemudian yang kedua, jika awalnya bulan puasa orang berpuasa jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar ada pada malam ke-21. Kemudian yang ketiga, jika awalnya puasa jatuh pada hari Selasa,
atau jatuh pada hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Kemudian yang keempat, jika awalnya Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Kemudian yang terakhir, jika awalnya jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Jadi yang berpuasa di hari Rabu kemarin berarti sudah lewat menurut riwayat kedua waliullah ini. Yang puasa di hari Rabu kemarin sudah lewat. Yang puasa di Rabu nanti Lailatul Qadarnya di malam ke-29. Yang puasa di hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya sebentar malam. Malam ke-25 yang puasa hari Kamis, maka jatuh Lailatul Qadarnya di malam ke-25. Kemudian ditutup oleh Syekh Abu Hasan As-Sazili berkata bahwa semenjak saya menginjak usia dewasa, kaidah ini tidak pernah meleset sedikit pun. Dan ini dijelaskan dalam kitab Hasyiah Al-Jamal halaman 480. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menarik. Tetapi yang menjadi pertanyaan, Lailatul Qadarnya NU atau Muhammadiyah? Karena kalau malam ganap di NU, ganjil di Muhammadiyah. Begitupun sebaliknya. Sehingga Syekh memberikan solusi atas persoalan ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa siapa saja yang merahmati keluarganya, siapa saja yang menjadi kasih sayang kepada semua makhluk, maka sejatinya orang itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak sulit. Siapa yang memberi makan fakir miskin di 10 malam terakhir, seolah-olah dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin. Itu maknanya di situ. Bahwa ketika kita menjadikan diri kita seperti Al-Qur'an, kita membawa kabar gembira kepada orang lain, kita melakukan kebaikan kepada tetangga kita, kita mengambil sifat-sifat Al-Quran kemudian masuk ke dalam hati kita, maka kita lah yang menjadi Lailatul Qadar. Itu caranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian jangan sampai malam ke-22, malam ke-20, malam ke-24 kita tidak mengisinya. Hanya malam-malam ganjil saja kita iktikaf. Karena kita tahu malam ini malam ganjil, kita bangun untuk ibadah. Begitu malam genap, kita tidak beribadah. Telah disinggung dalam kitab Masnawi Al-Ma'nawi, Asy-Syaikh Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa Tuhan yang engkau sembah di dalam bulan suci Ramadan adalah Tuhan yang sama yang sering engkau jauhi di luar bulan suci Ramadan. Harusnya caramu beribadah sama, karena Tuhan itu hadir di segala realitas. Tuhan itu tidak terikat oleh waktu. Dan ketahuilah, jangan sampai kata Syekh Maulana Jalaluddin Rumi, kita beribadah kepada Allah karena menyembah Lailatul Qadar. Itu namanya menyembah makhluk. Orang yang menyembah makhluk berarti musyrik. Jangan taat di bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan berlalu kita kembali jauh dari Allah. Itu namanya tidak menyembah Allah, tetapi menyembah Ramadan. Ramadan itu makhluk, dia bulan diciptakan oleh Allah sama dengan Lailatul Qadar. Itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sembahlah Allah, sembahlah pencipta. Karena Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, jangan beribadah karena mengharapkan pemberian. Jika engkau beribadah karena mengharapkan pemberian, engkau tidak memperoleh rahmatnya Allah. Tetapi siapa yang beribadah karena mengharapkan ridhanya Allah, maka ia senantiasa berada di dalam Lailatul Qadar, meskipun di luar dari bulan suci Ramadan, senantiasa berada di dalam Lailatul Qadar. Ada 6.235 ayat, tidak semua turun di malam Lailatul Qadar, tidak semua turun di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lainnya juga Al-Quran diturunkan. Makanya ada ayat Makkiyah Madaniyah. Mengapa? Karena tidak hanya di bulan Ramadan turun. Ada 6.235 ayat kurang lebih. Dan kalau kita kembali membaca sejarahnya, Al-Quran turun itu bukan di 10 malam terakhir. Coba kita buka sirah Nabawiyah, buka buku-buku berkaitan dengan tafsir. Pada malam keberapa Al-Quran diturunkan? 17 Ramadan.
Makanya kalau kita membaca sejarah-sejarah biografi para waliullah, justru ada juga wali yang mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, bahkan di awal bulan suci Ramadan dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak harus ada di 10 malam terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kitab Al-Gunya li talibi tariqil haqqi azza wa jalla, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, rahasianya Ramadan hamsatu ahrufin, itu ada di dalam hurufnya sendiri. Nah, ini menarik. Ada di dalam hurufnya sendiri, itu rahasianya Ramadan. Dan siapa yang mendapatkan kelimanya ini, 5 hurufnya Ramadan, itulah yang sejatinya akan mendapatkan Lailatul Qadar ketika berakhir Ramadan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan dalam kitab Al-Gunya, yang pertama adalah huruf Ra. Maknanya adalah ridwanullah, ridanya Allah. Jangan beribadah karena mengharapkan pujiannya manusia. Jangan beribadah untuk mencari pengakuannya manusia, tetapi beribadahlah semata-mata untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu minallahi akbar, zalika huwal fawzul azim. Bahwa ridhanya Allah itulah yang paling utama, yang besar. Dan tidak ada kemenangan yang sejati, kata Allah, selain orang itu mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita beribadah, terutama di malam-malam 10 malam terakhir, carilah ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari perhatian makhluk, tetapi carilah bagaimana supaya kita ini diperhatikan, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang dipandang oleh Allah tidak mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang, kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan ketika seseorang hamba mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah huruf mim yang bermakna mahabbatullah. Kata Syekh Maulana Jabrin Rumi bahwa puncak tertinggi dalam perjalanan spiritual seseorang adalah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Orang itu berangkat berjalan menuju Allah, yang pertama adalah taubat. Kemudian dia naik ke level sabar, tawakal, rida, syukur, ikhlas, dan seterusnya. Pada puncaknya dia sampai ke puncak mahabbatullah. Imam Al-Harawi mengatakan, orang yang berjalan menuju Allah pasti akan diuji. Dan kita semua sekarang insya Allah berjalan tarakki ilallah, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang senang kelaparan. Semua orang senang makan, semua orang senang minum, tetapi kita merelakan semua itu karena kita diperintah oleh Sang Kekasih sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita siap masuk ke dalam ujiannya dan kita berjalan menuju Allah. Siapa yang berjalan menuju Allah pasti akan diuji, tetapi siapa yang sampai dan mendapatkan cintanya Allah, maka orang itu akan dibakar seluruh dirinya sampai tidak tersisa apapun kecuali hanya tersisa Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah sendiri mengatakan, siapakah orang beriman itu? Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu adalah yang setiap hari cintanya semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian huruf yang ketiga adalah huruf dal yang bermakna damanullah, yaitu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara 8 pintu surga ada satu pintu yang bernama pintu Ar-Rayyan, yang khusus surga ini, pintu ini dibukakan, disediakan bagi orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf yang keempat adalah huruf alif yang bermakna ulfatullah, yaitu kedekatan, keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya orang yang berpuasa adalah orang yang mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Arabi bahwa orang yang berpuasa sejatinya at-takhallaqu bi akhlaqillah, yaitu meniru akhlaknya Allah yang tidak makan dan tidak minum. Sehingga ketika seseorang berpuasa menahan dirinya dari makan dan minum, maka sejatinya ia memasuki kehadirat Allah, memasuki wilayah Allah yang tidak makan dan tidak minum. Sehingga orang yang seperti ini adalah orang-orang yang ingin dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf yang terakhir adalah huruf nun yang bermakna nurullah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa sejatinya tubuhnya bercahaya. Orang yang
membaca Al-Quran sejatinya tubuhnya bercahaya. Sehingga Syekh Yusri Jabar Al-Hasani pernah mengatakan bahwa seandainya Allah singkapkan penglihatan kita, seandainya Allah bukakan penglihatan kita, maka umat muslim saling melihat dalam bentuk cahaya. Karena ketika ia berzikir tubuhnya bercahaya, ketika ia melaksanakan qiyamul lail tubuhnya bercahaya, ketika ia melaksanakan puasa tubuhnya bercahaya. Tetapi Allah menutup itu agar supaya tidak ada kesombongan spiritual, tidak ada keangkuhan spiritual di dalam hati kita. Sebagai penutup dari tausiah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'u mardakum bis sadaqah wa hasinu amwalakum biz zakah wa a'iddu lil bala'id du'a." Obatilah sakitmu dengan bersedekah. Kita sudah diberikan tips dari baginda Rasulullah, kalau kita mengeluhkan suatu penyakit, kita punya penyakit tertentu, maka obatilah dengan cara bersedekah, terutama penyakit hati. Kalau kita punya penyakit hati, dendam, iri hati, dengki, hasud, pamer, riya, kita mau bersihkan semua itu, salah satu caranya kata baginda Rasulullah, yakni dengan mengeluarkan sedekah, dengan banyak bersedekah. Wa hasinu amwalakum bizakah, dan bentengilah hartamu dengan berzakat. Wa itu lil bala'id du'a, dan berdoalah segala agar supaya engkau terhindar dari bala dan bencana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan hadiah kambing dari salah seorang sahabat. Ketika Aisyah menerima kambing itu, Aisyah mensedekahkan semua kepada tetangganya kecuali bagian bahunya, karena Aisyah tahu bahwa bagian bahu adalah bagian yang paling disukai oleh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah pulang ke rumah lalu bertanya, "Ya Aisyah, apa yang engkau lakukan?" Kemudian Aisyah bercerita bahwa kusedekah, ada hadiah kambing dan kusedekahkan semuanya kepada tetangga kecuali bagian bahunya karena engkau menyukainya. Pada saat itu Rasulullah tersenyum dan berkata, "Ya Aisyah, ketahuilah semua yang kau sedekahkan itulah yang kekal kecuali bahunya." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi." Apa yang ada di sisimu, apa yang kau miliki akan habis. Apa yang yang kau makan akan habis. Yang kau pakai akan usang, tetapi apa yang kau sedekahkan di jalan Allah senantiasa abadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, terlebih bagi diri saya pribadi. Sebelum menutup ini, marilah kita sama-sama bermunajat, menundukkan hati dan kepala kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma arzuqna lazzatas shalah. Allahumma arzuqna lazzatal munajah. Allahumma arzuqna lazzataz zikr. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbaka habba ilayya minal ma'il barid. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wal inabah ala syariatil muhammadiyah wal haqiqatil ahmadiyah wal ma'rifatil ahadiyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal muslimin wa ya mukila asaratil asarin irham abdaka zal khataril azim wal muslimina kullahum ajma'in waj'alna ma'al khiyaril marzuqin allazina an'amta alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin. Rabbana
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نصر من الله وفضل كريم وبشر المؤمنين والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله